Oke, jumpa lagi di channel UPX ID ya. Udah lama tidak upload konten tentang tutorial ya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara optimasi jaringan wireless, online, dan sebagainya yang berkaitan dengan mikrotik ya. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh sudah menggunakan mikrotik RB951G atau yang seri gigabit ya. Di resource di sini sudah terlihat bahwasanya saya menggunakan mikrotik 951 G2HMD ya, yang seri gigabit ya, dengan internet ya. Setidaknya karena ini punya sekolah jadi ya lumayan lah. Nanti kita akan coba speed test dulu karena optimasi menggunakan router ini agak tricky ya, mudah-mudah gampang karena berkaitan beberapa faktor. Yang pertama seperti koneksi, yang kedua konfigurasi, yang ketiga itu untuk hardwarenya ya, dari kabel LAN, kemudian resource yang digunakan kayak CPU, kemudian dari link utamanya, dari router utama atau dari router gateway internetnya, seperti itu ya. Kita akan atau saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ya, ini saya menggunakan wireless ya, ini WLAN. Nah di sini konfigurasinya sangat-sangat basic ya, atau sangat-sangat bawaan dari mikrotik, atau ya hanya ganti SSID saja, tinggal di apply sama oke. Security profile-nya juga ya, yang penting ada password ya, dengan SSID terang bulan tadi. Saya akan coba speed test dulu. Ini saya menggunakan dua ya, biar setidaknya jadikan sampel ya. Nah di sini dapat dua atau tiga ya, 4 lah, 4 megabit per second ya untuk upload, untuk download. Kemudian untuk upload di sini masih loading ya. Aduh, 530 atau 630 kbps ya. Untuk uploadnya sangat-sangat kecil sekali, padahal internet di sini itu 100 Mbps ya. Yang kedua kita gunakan speed test. Nah ini hasil speed test sebelumnya. Ini dimulai yang nge-lag ya. Padahal untuk konfigurasi di sini tidak ada ya, hanya saya gunakan bridge saja. Nah, ini bridge access point, portnya ini assigned port atau port yang didaftarkan ya, hanya segini saja. Kemudian tidak ada sampel queue dan lain-lain ya, Q3 itu enggak ada karena ini hanya gunakan untuk bridge. Kemudian di DHCP client ya, agar access point ini dapat IP biar bisa update time, bisa ping juga ya internet ini ya, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke speed testnya dulu. Waduh, sangat-sangat tidak optimal ya. Waduh, sinyalnya dapatnya segini ya, ke koneksinya ya. Tahap selanjutnya yang pertama kita lihat dulu link utama atau crimping kabelnya ya. Kalau kabelnya kalian crimpingnya bagus, maka koneksi yang didapat juga akan bagus ya. Di sini saya sebagai contoh, karena untuk master atau master linknya ada di ether 1, jadi kita cek di ether satunya sudah dapat full 1 Gbps ya, atau gigabit ya. Jadi untuk kabelnya sudah bagus ya, atau koneksinya sudah optimal karena 951G atau gigabit ini sudah terkoneksi dengan baik ya. Kemudian untuk cek internetnya dulu, seperti biasa ping internetnya sudah bisa. Kemudian kenapa jaringan wirelessnya hanya dapat di 0,5 Mbps sedangkan di fast.com ini 3,5 mega ya. Nah ini ada kekurangan di setting konfigurasi di sini. IP bridge bandnya ini ganti ya, ganti paling tinggi. Untuk 2,4 itu BGN ya, 2,4 itu BGN, atau bisa menggunakan N only ya, tapi lebih enaknya itu atau lebih umumnya menggunakan BGN. Channel width-nya sesuaikan ya, kalau di area kalian tidak crowded atau tidak penuh,
maka gunakan yang 20 MHz. Sedangkan jika pengen channel width-nya itu luas, saya biasanya menggunakan yang 20 atau 40 Hz CE atau EC ya. Saya contohkan yang CE saja, kemudian untuk frekuensinya sesuaikan kayak tadi. Jika di area kalian crowded bisa pilih atau menggunakan auto. Kalau saya lebih baik atau lebih menggunakan yang channel 11 atau 2452 untuk 2,4, sedangkan untuk 5 GHz bisa disesuaikan ya. Kemudian selanjutnya untuk country sesuaikan, saya biasa menggunakan Chinese atau Cina ya. Apply jangan lupa dan oke, tunggu sebentar, nanti Mikrotik akan disconnect secara otomatis ya. Tunggu dulu. Nah, ini sudah terkoneksi lagi, bisa dilihat di status info di sini ya. Di properties saya menggunakan terang bulan dengan protokol B ya. Ini masih yang pertama konfigurasinya ya, atau settingannya, jadi masih ya kecil untuk bandwidthnya. Caranya gimana? Tinggal kalian disable, kemudian di enable lagi ya. Jangan lupa dikoneksikan ya. Tunggu, kita lihat lagi di statusnya apakah sudah berubah, menyesuaikan konfigurasi yang kita setting. Nah, di sini sudah 80211N ya. Kita coba zapi tes lagi. Nah, ini sudah mulai cepat ya. Nah, ini dia sudah mulai optimal di 22 megabit per second, megabyte sorry, megabit ya, bit mbps ya. Kemudian di CPU frekuensinya itu 12% ya untuk usable-nya. Ini sudah termasuk maksimal untuk penggunaan wireless di jaringan Mikrotik karena sekitar 72 Mbps ya untuk rate-nya. Jadi ya segini yang kita dapat ya. Nah, ini dia sudah keluar hasilnya, yaitu 43 Mbps dengan upload 33 Mbps ya. Turun. Oke, lanjut menggunakan Okla ya, atau speedtest.net ya. Nah, sudah tersalurkan 50% dari total dari total bandwidth yang sudah dimiliki ya. Kemudian tunggu uploadnya. Nah, sudah termasuk optimal. Sekarang tahap selanjutnya yaitu untuk jaringan atau kabel LAN. Saya pasang dulu kabel LAN-nya. Saya close dulu, kemudian kita cek hasil speed testnya. Mantap. Selanjutnya untuk yang kabel LAN disable saja wirelessnya. Ini sudah terkoneksi dengan Mikrotik di Ether 2 ya. Nah, ini perhatikan untuk intinya teman-teman ya. Yang pertama tadi untuk Ether 1-nya itu 1 Gbps, sudah link lokalnya ya, bukan kecepatan internetnya, rate-nya. Kemudian di Ether 2 masih 100 Mbps. Kenapa 100 Mbps? Karena adapter LAN yang saya gunakan itu masih fast Ethernet ya, bukan gigabit ya. Nah, ini saya menggunakan dongle Realtek USB ya, atau biasa disebut USB to LAN tapi yang C ya, bukan yang USB 2.0. Itu masih rate-nya itu 100 Mbps. Jangan lupa itu. Jadi kenapa nanti jika di tempat masing-masing koneksinya tidak full 1 Gbps, karena tergantung adapternya juga seperti tadi yang dijelaskan di awal, yaitu faktor untuk hardware-nya ya. Ini dia untuk koneksinya. Saya tes lagi menggunakan speed test untuk jaringan lokalnya ya, karena koneksi lokal akan sangat mempengaruhi traffic atau koneksi internet yang lewat Mikrotik kita ya. Kemudian untuk resource-nya tadi, nah ini dia sudah optimal di 100 Mbps
di 86 karena ada yang menggunakan ya di gateway sebelumnya ya. Nah ini 94 Mbps. Nah, untuk CPU nya menggunakan ya sekitar 2% ya, karena tidak melewati wireless, jadi hanya di bridge, jadi tidak banyak memakan resource ya. Untuk traffic yang dilewatkan juga optimal. Nah, kemudian jangan lupa cek di Ethernet settingnya ini ya, jangan sampai dicentang satu saja ya. Jika interface LAN pada mikrotik kalian itu gigabit atau 1 GB, maka centang semua ini, karena nanti ini akan otomatis memilih salah satu bandwidth yang dapat digunakan. Sebagai contoh ya, saya menggunakan yang 10 Mbps saja. Nah, ini untuk yang Ether 2 saya, yang lain saya hilangkan 10 megabit half dan 10 megabit full ya, atau 10 Mbps yang full atau setengahnya ya. Auto negotiation-nya ini bisa kalian off kan jika ingin di limit menggunakan interface-nya. Ini kita play dulu. Nah, ini di play sama oke. Nah, ini sudah berubah ya. Statusnya di sini 10 Mbps. Jadi pada saat di speed test tidak perlu menggunakan simple queue, maka koneksi kalian akan terlimit ya. Tunggu sebentar, speed test masih loading. Nah, ini ya, terlimit 10 Mbps ya. Lag ya, karena terlimit di interface ya. Nah, ini dia 10 Mbps tadi ya. Jangan lupa cek konfigurasi tersebut karena akan sangat-sangat mempengaruhi koneksi yang akan lewat di masing-masing interface ya. Mungkin cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silahkan komentar. Terima kasih. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me